warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai akuntansi organisasi nirlaba. Sebelumnya perkenalkan, saya Aufa Ahmad dengan NIM 88 dan teman saya Naila Najwa Kholidah dengan NIM 71 dan Aufa Rizafia Halwa dengan NIM 89. Yang pertama ada pengertian. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah organisasi yang memiliki tujuan amal atau manfaat sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba melayani tujuan keagamaan, ilmiah, amal, pendidikan, sastra, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Seperti halnya Muhammadiyah yang memiliki rumah sakit, universitas, panti asuhan, lazismu ataupun bank Siska, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada karakteristik. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang atau donatur. Di sini sumber daya yang didapat bisa dapat tanah wakaf, infak sedekah dari para kader yang akan diberikan setiap bulan oleh lazismu. Contohnya pada lazismu akan memberikan kaleng infak di setiap rumah para kader yang akan diambil setiap bulan, 1 bulan sekali. Dengan berapapun infak yang diterima dan berapapun infak yang didapat akan diterima. Yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba. Di sini Muhammadiyah tidak akan mencari keuntungan dikarenakan pendapatan yang diterima hanya akan digunakan untuk menggaji ataupun melakukan ataupun mengembangkan amal usaha Muhammadiyah seperti panti asuhan, rumah sakit, dan akan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya seperti santunan anak yatim dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan dalam kelembagaannya. Di dalam Muhammadiyah tidak ada satupun aset seperti rumah sakit, universitas, dan lain sebagainya atas nama perseorangan, melainkan atas nama Muhammadiyah itu sendiri. Next, silakan. Akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK No 45B. 1. Laporan posisi keuangan membahas tentang besarnya aset, harta lembaga dan sumber perolehan dari aktiva pada titik tertentu. 2. Laporan aktivitas membahas tentang besaran pendapat dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. 3. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar dalam suatu periode. Golongannya ada aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, aktivitas investasi, pembelian aset laptop, penjualan aset laptop, penyertaan saham. Aktivitas pendanaan, transaksi yang melibatkan hutang, ekuitas, dan dividen. Aktiva, lembaga yang mengurutkan likuiditas menjadi uang kas. Unsurnya kas dan setara dengan kas, piutang, persediaan, sewa asuransi, dan jasa lain dibayar di muka, surat berharga dan transaksi jangka panjang, tanah, gedung, peralatan, dan aktiva tetap lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. C. Kewajiban mengklaim pihak ketiga atas aktiva lembaga. Unsurnya utang dagang, pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, kewajiban tahunan, dan utang jangka panjang. Oke, yang ketiga ini adalah aktiva bersih. Dalam istilah laporan keuangan komersial ini lebih dikenal sebagai modal. Nah, pada lembaga nirlaba, aktiva bersih ini dibedakan berdasarkan kriteria. Kriteria restriksi atau batasan yang melekat. Kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, aktiva bersih tidak terkait. Nah, ini itu
mana penggunaannya tidak dibatasi oleh sumbangan, oleh pemberi sumbangan. Nah, contoh-contohnya seperti kas, terus ada persediaan, piutang, kemudian biaya dibayar di muka, piutang lain-lain, juga ada keuntungan dan kerugian. Kemudian yang kedua adalah aktiva bersih terkait temporer. Nah, ini tuh dibatasi oleh pemberi sumbangan untuk tujuan tertentu dalam suatu periode yang telah ditentukan. Contohnya adalah sumbangan untuk kegiatan operasional yang hanya dapat digunakan selama satu periode tertentu. Juga ada investasi jangka panjang yang hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Juga ada pemerolehan aset tetap yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu. Ketiga ada aktiva bersih terkait permanen. Ini sebenarnya sama dengan yang kedua, yakni temporer, cuma bedanya hanya ada di waktu. Yang temporer itu untuk waktu atau tujuan tertentu, yang permanen ini untuk tujuan permanen dan waktu permanen juga. Nah, contohnya sama, yaitu sumbangan untuk kegiatan operasional yang hanya dapat digunakan untuk tujuan yang ditentukan udah secara permanen gitu. Terus yang kedua juga ada investasi jangka panjang yang digunakan untuk tujuan yang sudah permanen. Juga ada pemerolehan aset tetap yang digunakan untuk tujuan operasional secara permanen. Next. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Untuk lebih gampang memahami, pakai contoh aja. Yang pertama ini ada akuntansi nirlaba, itu pakai contoh organisasi Muhammadiyah. Nah, modal dari organisasi Muhammadiyah ini itu bisa berasal dari tanah wakaf ataupun dana hibah, atau juga misal dari para donatur yang kemudian akan dikelola menjadi aset bagi Muhammadiyah. Kalau keuntungan, Muhammadiyah ini tidak diperkenankan untuk keuntungan diberikan kepada perorangan, tetapi akan dikembalikan kepada organisasi untuk dikelola dan juga untuk kegiatan sosial atau lain sebagainya. Kalau pendapatan, nah pendapatan Muhammadiyah ini itu berasal bisa dari individu anggotanya, bisa juga dari aum atau amal usaha Muhammadiyah yang mungkin bisa menghasilkan laba. Contohnya seperti Suryamat, bisa juga dari lembaga pendidikan, bisa dari lembaga kesehatan, juga bisa dari badan usaha milik Umsida, yaitu PT Umsida Sinergi Utama. Kemudian biaya ini biasanya digunakan untuk tujuan operasional seperti kayak biaya pendidikan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah, ataupun untuk memberikan beasiswa terhadap warga Muhammadiyah yang mungkin kurang. Kemudian untuk biaya kesehatan juga lebih ke biaya perawatan pasien, membeli peralatan-peralatan medis, juga membayar tenaga medisnya. Kemudian kalau di bagian sosial dan kemanusiaan itu mungkin seperti ini, seperti menyumbang kepada Palestina untuk membantu rakyatnya di sana, memberi makan fakir miskin, kemudian pengelolaan program bantuan bencana alam juga bisa, kemudian biaya makanan mereka, tempat tinggal, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Kalau di dakwah itu biasanya bisa kayak pengajian, khutbah Jumat, juga bimbingan, terus juga ada pelatihan kayak keagamaan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada pengembangan ekonomi umat. Ini tuh biasanya lebih ke pelatihan kewirausahaan, terus ada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, juga ada pendirian koperasi. Nah, akuntansi komersial ini contohnya seperti mungkin investasi ya. Kalau modal itu bisa diambil dari modal dari akuntansi komersial ini bisa didapat dari investor yang mungkin berinvestasi atau menanamkan modal kepada suatu perusahaan. Nah, tujuannya ini kan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini sesuai dengan akuntansi komersialnya ya. Kemudian yang keuntungan itu, kalau komersial ini bisa diambil oleh pemegang saham atau investornya setelah mendapatkan laba dari penjualan aset. Kemudian pendapatan itu bisa didapat dari hasil sebuah perusahaan, mungkin bisa jasa atau barangnya yang ditawarkan. Kemudian biaya ini lebih ke mungkin ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja atau biaya operasional, biaya operat langsung. Nah, biaya bahan baku ini untuk misalnya bahan mentahnya untuk membuat suatu barang atau produk, kemudian biaya tenaga kerja langsung ini mungkin gaji atau upah yang dibayarkan kepada pekerjanya.
dalam memproduksi barang atau jasa, kemudian ada biaya overhead langsung. Ini lebih ke biaya yang dapat didistribusikan secara langsung gitu ke unit tertentu. Contohnya mungkin di listrik atau mesin produksi dan lain-lain. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.